Indonesia dibantai habis oleh Jepang 6-0. Ya, namanya perbedaannya antara yang siap untuk menuju Piala Dunia dengan yang belum siap. Tapi apakah banyak pelajaran yang bisa diambil untuk ya persiapan timnas Indonesia sebelum lolos Piala Dunia? Yuk kita bahas dan ini Jurnal Bola. Ya, selamat datang di channelnya Marcelo Jurnal dan ini adalah episode Jurnal Bola yang akan membahas tentang pertandingan Indonesia versus Jepang ya. Kebetulan pertandingannya di kandang Jepang. Um, ya, pada akhirnya kita harus mengakui ya kekuatan Jepang untuk pertandingan kali ini. Karena apa? Karena kalau kalian sibuk ya kemarin gitu untuk banyak memuji daripada permainan timnas kita gitu ya. Nah, sekarang udah saatnya kita harus bermuhasabah diri ya. Kenapa? Karena ya hasilnya tidak sesuai atau jauh ya dari ekspektasi gitu loh. Tapi di sini ada beberapa plus dan minusnya ya. Dan kita banyak belajar banget di pertandingan hari ini ya karena memang lawan Jepang itu nggak mudah. Gap kita itu adalah ratusan ya rankingnya gitu ya. Kalau nggak salah harusnya sekarang kita timnas Indonesia itu ranking 116 ya. Ya correct me if I'm wrong ya. Dan sedangkan Jepang itu di ranking 15 ya gapnya udah jauh banget gitu loh. Terus ya dengan fase grup ronde ketiga kemarin ya Jepang sempat untuk tidak terkalahkan. Sedangkan kita ya harus masih terseok-seok gitu ya di fase ronde ketiga walaupun kita menuai hasil positif bisa lolos ke ronde 4. Namun setelah telaknya kita gitu ya kalah 6-0 gitu loh. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari pertandingan ini? Ya, um, ya mudah-mudahan gua nggak salah gitu ya. Ini sebenarnya sekaligus masukan juga gitu ya. Sekaligus ini adalah bentuk supporting kita terhadap timnas kita tercinta yaitu timnas Indonesia gitu ya. Banyak yang mesti diperbaiki. Nah, tapi kita harus garis bawahi ya gitu loh. Pertama, pemain kita itu bukan tier A gitu ya atau tier 1 gitu ya. Kenapa? Ya kalau kita bandingkan gitu dengan pemain-pemain kita, pemain-pemain timnas dan pemain Jepang yang tadi barusan bertanding atau kalau kalian lihat videonya besok ya berarti pertandingan kemarin ya memang cukup jauh ya secara kebintangan gitu ya. Kalau kita lihat seperti Wataru Endo, Takefusa Kubo gitu ya, mereka sudah melalang buana gitu. Apalagi Wataru Endo baru saja merayakan gelar juara Premier League-nya bersama Liverpool. Terus juga Takefusa Kubo yang sudah kenyang pengalamannya juga di La Liga ya. Kita tahu bahwa La Liga itu lebih mengandalkan keindahan pesepak bola gitu ya. Terus juga taktikal banget gitu ya. eh ya banyak banget pengalaman yang bisa diambil. Walaupun sebenarnya pemain timnas kita pun sebenarnya nggak kalah jauh masalah pengalaman seperti Kevin Dix ya, walaupun sayang sekali ya cedera gitu ya. Gue juga aneh gitu setiap pertandingan Jepang, kok Kevin Dix selalu cedera gitu ya. Waktu pas di home cedera. Sekarang away juga cedera gitu. Gue juga nggak ngerti kenapa ya setiap pertandingan lawan Jepang selalu Kevin Dix cedera. Terus juga JICS gitu ya yang bermain dengan Venezia yang sekarang sedang diincar oleh klub-klub Eropa ya salah satunya juga Inter Milan katanya diisukan Girls di FC Twente. Intinya memang kalau secara kebintangan memang nggak se-wow pemain-pemain Jepang ya walaupun
Gue yakin sih, kalau misalnya kemarin timnas ya pertandingan tadi malam itu Indonesia melawan Jepang itu, Jepangnya full tim, gua rasa kayaknya kita bakal kalah 10-0 gitu ya. Gua lihat permainan Jepang ini benar-benar. Nah, ini kita masuk kepada pelajarannya gitu ya. Permainan Jepang tuh gila banget ya. Mulai dari transisi pertahanan, mereka itu selalu transisinya itu smooth banget gitu. Mereka itu nggak fokus kepada apa ya? Kepada pola permainan lawan, tapi mereka terus mengejar kemana arah bola ini berlari gitu loh. Sehingga lini tengah kita gitu ya, itu nggak ada napas sama sekali, nggak ada lepas sama sekali ya. Kalau kita lihat gitu beberapa momen lini tengah kita tuh selalu kosong. Karena apa? Karena selalu di-press, selalu ditutup dulu gitu loh. Baik itu Joe Pelupesi, baik itu Tom Haye gitu ya. Ya mereka dua mati, mati kutu gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan ketika Jepang bisa megang bola, wah gila, itu smooth banget. Dan gua rasa akurasi passingnya kayaknya kalau menurut gua di atas 85% gitu ya. Karena ketika misalnya contoh gitu, Takefusa Kubo memegang bola, itu selalu ada opsi A, opsi B, opsi C. Sedangkan kalau misalnya pemain kita sedang megang bola, itu semua jaraknya antar lini itu jauh gitu. Jadi menurut gua ini yang harus dibenahi gitu. Dan ini menjadi pelajaran juga untuk timnas Indonesia bahwa ini akan sangat penting banget kalau misalnya antar lini kita itu punya opsi banyak gitu loh. Ketika satu megang bola, ya, ketika satu megang bola, kita harus bisa mengalirkan bola itu dengan cepat. Dan gua tuh sempet gitu ya, beberapa kali lihat momen, dan ini juga pelajaran juga untuk mungkin ya, pelajaran yang sangat berharga untuk David Beckham Indonesia atau bisa kita bilang Etam gitu ya. Ini pemain Liga 1 kebiasaannya setiap nerima bola, bola itu berhenti entah beberapa detik. Sedangkan kalau kita lihat permainan Jepang, ketika lawan sudah megang bola, dia itu bisa pressing beberapa detik. Ya, dia langsung tutup aliran bolanya. Nah, makanya kalau kita bertemu dengan lawan seperti Jepang kayak gini, ya, ini menurut gua akan sangat apa ya, mati kutunya kita kalau misalnya kita stop ball. Harusnya ketika kita terima bola dengan keadaan permainan Jepang yang selalu high pressing seperti itu. Nah, itu langsung harus kalau nggak kita dribbling dulu, ya kita passing. Gitu loh. Karena berapa kali, ya apalagi pemain-pemain Liga 1 gitu ya. Walaupun overall pemain Liga, gua sangat apresiasi terhadap Beckham yang menurut gua di pertandingan kali ini kerja keras luar biasa gitu ya. Tapi eh, at the end-nya ya kita harus banyak belajar gitu menghadapi tim sekelas Jepang yang secara organisasi permainan itu high pressing, ya kita harus bisa mengalirkan bola dengan baik gitu loh. Ya memang nggak ada pilihan selain ya gue lihat beberapa kali gitu ya, back atau defender kita itu selalu main long ball langsung direct ke depan, tapi nggak akan berhasil karena mereka itu transisi antara attacking dan defense-nya itu cepet banget gitu loh, cepet banget gitu. Dan ini ya gue melihat bahwa Jepang ini memang udah siap untuk eh, levelnya adalah Piala Dunia gitu. Jadi ya itulah kenapa gue selalu bilang bahwa memang timnas ini itu bukan timnas yang se-wow yang kita kira gitu dengan level kebintangannya seperti JICS dan lain-lain. Ya kalau menurut gue di atas awan masih ada awan gitu, di atas langit masih ada langit gitu ya. Ini langitnya Jepang gitu. Karena ketika
beberapa pertandingan yang sudah dilewati seperti lawan Australia, seperti lawan Arab Saudi, seperti lawan Bahrain, seperti lawan China gitu ya. Gue yakin bahwa level mereka dengan level timnas kita itu di level yang sama sekarang ya. Tapi kalau kita lihat pertandingan kemarin antara Jepang lawan Indonesia, itu seperti beda dimensi gitu. Jadi gue melihat kayak udah dunia yang berbeda gitu loh. Apalagi beberapa kali gue lihat ketika Piala Dunia antara Jepang lawan Spanyol atau Jepang lawan Jerman gitu ya. Mereka juga udah di level dunia yang berbeda gitu. Antara Jerman dan Jepang tuh udah level yang berbeda. Dan sekarang gue lihat Jepang lawan Indonesia levelnya udah berbeda. Berarti apa? Berarti level kita itu masih sangat jauh. Jepang pun butuh waktu lamanya untuk membentuk level match yang seperti itu. Membentuk organisasi sistem yang seperti itu. Makanya ya good luck lah untuk kita yang selalu istilahnya banyak berlebihan untuk memuji ya. Justru gue selalu melihat setiap pertandingan itu adalah sebagai apa yang kurang, apa yang kurang, apa yang kurang. Dan ternyata ya sekarang sudah waktunya memang banyak yang kurang ini dan harus banyak dibenahi gitu. Apalagi secara kekompakan tim gitu ya, secara compactness gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah soal Emil Odero. Menurut gua nggak tahu ya kenapa ya. Dari pertandingan pas melawan China, ketika Emil Odero masih diberi kesempatan, akhirnya debut. Gua ngelihat kayak kok ada sedikit perbedaan ya antara Martin Paes dan juga seorang Emil Odero gitu loh. Yang gue lihat adalah dari seorang Emil Odero adalah memang secara refleks, memang levelnya nggak jauh beda dengan Martin Paes. Menurut gue jauh lebih oke gitu. Tapi kenapa ya gue ngelihat kayaknya untuk soal kelengketan bola ya, bola ketika dia nangkep bola terus lengket gitu ya, gue ngerasa Martin Paes itu jauh lebih lengket dibanding Emil Odero. Ya, correct me if I'm wrong ya. Gua salah sih sebenarnya. Tapi apa yang gue lihat ketika pertandingan antara lawan Cina sekarang lawan Jepang, ya gue rasa Martin Paes menurut gue lebih lengket gitu loh. Mungkin ya gue sebenarnya nggak berharap banyak ya untuk pertandingan ini dan sebenarnya pertandingan kali ini sebenarnya justru jadi dua opsi waktu itu yang sempat gue pikirkan apakah si Patrick Kluivert ini akan bermain secara rotasi gitu ya, uji coba dulu gitu, nyoba-nyoba dulu atau memang serius untuk ngejar peringkat 3 gitu loh. Tapi ya hal hasil ternyata banyak juga pemain yang dirotasi gitu ya dan gue lihat formasi awalnya juga 5-3-2 berarti memang benar-benar ingin mencoba eksperimen baru terhadap untuk membentuk sistem baru dari eranya Patrick Kluivert dan gue it's okay sih menurut gue dalam hal itu gue sangat setuju karena eh, banyak harusnya yang kita bisa adaptasi terhadap variasi-variasi yang baru gitu loh. Apalagi setelah pertandingan melawan Jepang ini, menurut gua ini adalah salah satu faktor pelajaran paling penting bahwa kita nggak bisa mengandalkan sistem hanya itu-itu saja. Kita harus bisa beradaptasi terhadap sistem-sistem yang baru gitu. Apalagi ketika lawan Jepang ini adalah satu hal baru menurut gua, yaitu bisa mempelajari bagaimana ketika menghadapi tim yang high pressing-nya sebagus Jepang, yang transisinya sesmooth Jepang gitu loh. Dan gue sangat mengkreditkan gue memberi kredit seorang Takefusa Kubo. Gila ini tim. Pemain ini. Ini pemain menurut gue ada di mana-mana gitu loh. Dan menurut gue salah satu mungkin ya salah satu otak serangan daripada timnas Jepang tadi malam itu adalah seorang Takefusa Kubo gitu loh. Dan ya, ya beda lah kalau udah
istilahnya di level seperti itu ya mau gimana lagi ya. Ya timnas kita belum bisa sampai di level itu gitu loh. Tapi applause buat seorang Takefusa Kubo gitu yang ya menurut gue lihat juga dari gol kedua itu itu sebenarnya kayak gol tim futsal sebenarnya gitu tapi ya udahlah ya mau gimana lagi ya nggak bisa kita harap banyak gitu di pertandingan ini ya selain jadi pelajaran aja untuk the next round untuk menghadapi tim-tim Timur Tengah gitu. Nah, ya gua mohon banget untuk Patrick Kluivert dan tim jadikan ini sebuah pelajaran gitu ya untuk pertandingan selanjutnya. Gua rasa kayaknya buat niru pola permainan seperti Jepang juga menurut gua oke banget sih gitu loh. Tapi gue juga jadi pertanyaan nih sebenarnya kenapa Jepang kok lebih serius lawan kita dibanding lawan Australia lawan Arab gitu ya. Padahal tapi sih gue yakin kayaknya kayaknya Jepang juga ingin mempertahankan ranking ya pada akhirnya ya. Ya sih mungkin itu ya. Eh, soalnya juga Mitoma nggak main. Ya pemain-pemain bintangnya nggak banyak yang nggak main juga tapi ya whatever it is ya this is timnas Indonesia. Kita harus menerima kekalahan ini dan please jangan menghujat pemain-pemain kita. Karena memang belum levelnya. Kita mendoakan supaya levelnya seperti level Jepang atau bahkan bisa lebih. Oke? Jadi jangan menghujat karena satu pertandingan. Ya udah beda dunia lah gitu lah. Gue juga legowo lah untuk menerima hal itu gitu loh. Oke? Mungkin itulah beberapa yang bisa kita pelajari dan terususkan untuk timnas Indonesia selanjutnya ke depannya di round 4. Ya gue harap ya apapun hasilnya di round 4, gue juga udah bersyukur lah bahwa timnas Indonesia bisa seprogres dan seprogresif ini. Apalagi khususnya di kawasan Asia gitu loh. Oke, mungkin itu aja dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini. Dan semoga gue lebih rajin lagi untuk upload, oke? Yuk, see you next time.